Menurut tafsir Ibnu Abbas, ayat ini mengandung pengertian yang menunjukkan boleh mengharap mati di saat tertimpa fitnah, karena Maryam merasakan dirinya akan mendapatkan cobaan dan ujian dengan kelahiran anaknya, yang membuat orang-orang terheran dan tidak percaya cerita yang sebenarnya. Sehingga kemudian karena itulah Maryam berkata kepada dirinya sendiri, seandainya aku mati sebelum ini, yang maksudnya sebelum kejadian dia mengandung dan menjadi seseorang yang diperhatikan dan tidak dilupakan. Yang tidak dilupakannya maksudnya dilupakan sehingga tidak ada yang mencarinya. Sehingga pada Quran surat Maryam ayat 24 dikatakan bahwa Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Yang mana menurut tafsir, keluhan Maryam ini didengar oleh Jibril, sedang beberapa lama kemudian Maryam pun melahirkan, maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati karena kondisimu yang ini, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu agar kamu dapat membersihkan diri setelah melahirkan. Berdasarkan tafsir Quran Surat Maryam ayat 22 sampai 24 ini dapat diketahui bahwa pada saat kehamilan Allah menguji wanita dengan perubahan fisiologis dan psikologis, berupa rasa sakit ketika mengandung, mudah lelah, bertambahnya berat badan, hingga timbulnya kecemasan akibat perubahan fisik yang dialami dan rasa takut akan sakit melahirkan. Kecemasan menurut kajian psikologi Islam merujuk dalam Al-Quran dijelaskan sebagai sebuah emosi takut. Kemudian Abdul Hashim menjelaskan bahwa kata hasaya dan derivasinya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 39 kali. Sehingga takut yang dimaksud lebih kepada arti takut kepada Allah, takut akan siksaan, takut kepada ridhonya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menjelaskan bahwa manusia akan diuji dengan ketakutan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in min khawfi wan ju'i minal khawfi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi was samari wan sama was samara wabasyiril sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Menurut menurut tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa hakikatnya kehidupan itu diantara lain ada ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian atau cobaan yang diberikan Allah itu pada hakikatnya sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu memikul ujian yang diberikan Allah. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan dari hasil penelitian saya. Uh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke dokter ini untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini boleh, Dek, ada kegiatannya jam 11:30 sebenarnya. Iya, dokter ini mohon maaf. Ya, izin Tabe, Dokter Vera, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Dr. Dini Fitriani MPes, Ibu Trisnawati, SPSI, MPSI, psikolog, dan Bapak Dr. H. Muhammad Irham, STHI, MTHI, dan Satya ya. Oke, presentasi yang sangat bagus nah ya Satya ya. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan,
Mungkin Satya boleh menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan mindfulness. Silahkan. Baik, Iya. baik. Ini izin menjawab. Jadi definisi mindfulness sendiri merupakan rangkaian kegiatan terstruktur berupa meditasi pikiran sebagai bentuk kesadaran yang bertujuan untuk melatih individu mengembangkan kemampuan pemusatan perhatian terhadap kondisi, peristiwa, serta aktivitas saat ini dan tidak menghakimi serta menikmati setiap pengalaman yang dialami dalam waktu-waktu. Uh, jadi teori mindfulness yang paling sering dikemukakan itu teori Kabat-Zinn, dok, yang berbunyi paying attention in particular way on purpose in the present moment and not judgmentally. Jadi ini mohon maaf ya, pasnya juga. Yang didefinisikan sebagai bentuk kesadaran ini muncul melalui perhatian pada tujuan pada saat ini dan tidak menghakimi serta kemampuannya untuk menikmati setiap pengalaman demi ya, pengalaman dari waktu ke waktu, dok. Oke, itu ya pengertiannya. Terus setelah ini kan sudah hasil ya dari penelitian yang Satya lakukan, kira-kira apa manfaat yang didapatkan oleh ibu hamil dengan kecemasan tersebut setelah Satya melakukan mindfulness, menerapkan mindfulness kepada ibu-ibu hamil yang dalam kondisi kecemasan? Baik, izin menjawab, dokter. Jadi meditasi atau mindfulness yang dilakukan ini tujuannya untuk membuat kita bisa menerima kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini. Jadi untuk ibu-ibu dengan kecemasan, uh, mindfulness ini manfaatnya yaitu kita diajarkan untuk menikmati proses kehamilan, termasuk rasa rasa sakit yang dirasakan ibu hamil pada saat hamil, kemudian ketakutannya akan persalinan, dengan cara cukup menyadari bahwa ada pikiran tersebut, namun tidak menanggapi atau tidak memberikan uh, tidak memberikan reaksi yang berlebihan kepada ke sumber kecemasan atau ketakutan tersebut, dok. Jadi manfaat mindfulness ini saat diterapkan bisa menekan kecemasan yang dialami ibu hamil, karena ibu hamil sudah bisa mengontrol pemikirannya tentang kejadian yang dia hadapi, dok. Jadi dia lebih fokus ke dirinya saat ini ya. Iya, dok. Jadi tidak terlalu memikirkan kembali apa yang akan terjadi, apa yang belum akan terjadi. Iya, dok. Nah, mindfulness sendiri, praktek mindfulness sendiri, apakah ada di bagian otak tertentu dia bisa bekerja? Baik. Jadi untuk mindfulness ini uh, dia bisa bekerja di uh,
dia bisa mengontrol perasaan negatif yang menurunkan, kemudian dari perasaan negatif itu menurunkan pesan-pesan cemas yang dikeluarkan oleh amigdala, dok. Begitu juga iya di bagian otak, dok. Oke, ya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya segitu saja, dok ya, dokter ini. Oke, Terima kasih banyak, dok. iya. Makasih Dokter Vera. Dokter Rini, Ibu Tris, dan Ustaz, saya mohon undur diri, dok ya. Iya dokter. Oke, makasih. Hati-hati dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dok. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muhammad Ustadz Muhammad Dr. Irham Muhammad Irham untuk memberikan pertanyaan ataupun masukannya. Ustadz. Oke. Terima kasih Bu pimpinan sidang yang mulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Yang terhormat segenap Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji yang kami muliakan, dan selamat juga kepada peneliti sudah berada di tahap ujian ujian hasil ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Saya secara umum singkat saja karena cuma beberapa halaman ya tentang integrasinya. Tapi sebelum saat itu ya, saya ingin sampaikan kepada peneliti Satya Fitrial. Yang pertama, sebagai penguji integrasi, kami minta dengan sangat peneliti ini nanti privat atau intensif dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ya. Bukan karena Anda seorang mahasiswi UIN Alauddin Makassar, karena cepat atau lambat ini kita juga nanti sebagai ibu atau sebagai muslimah, kewajiban kita itu bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Nah, ya itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentu nanti template dari UIN itu betul-betul disesuaikan ya. Nanti terutama tentang penulisan ayatnya, hadisnya, dan seterusnya ya. Dan saya juga minta usul kepada pimpinan sidang, kalau misalkan peneliti mau, ya silahkan datang ke ruangan saya khusus, bawa laptopnya kita ajari. Ya, walaupun saya bukan pembimbing, walaupun sekedar menguji, tapi bolehlah kalau diizinkan oleh kedua pembimbingnya, kita boleh membuka ruang untuk membimbing mahasiswa terutama masalah ayat dan hadis, tulisannya, tafsirnya, terjemahnya, dan seterusnya ya. Nah, kalau diizinkan ya, catatan kalau diizinkan oleh kedua pembimbingnya. Nah, ya. Siapa tahu saya mengambil. Nah, ya kan? Oke, yang ketiga. Penelitian kita, judul penelitiannya peneliti Satya Fitria tentang apa? Tapi Ustadz tentang pengaruh mindfulness terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil trimester 3, Ustadz. Oke. Berarti ada sekedar dua variabel ya. Iya, Ustadz. Kecemasan, ada juga tadi mindful itu. Kemudian ada tentang ibu hamil. Tentang ibu hamilnya saya minta peneliti melihat salah satu penelitian saya atau penelitian yang lain. Saya sudah memiliki itu prosedur internasional tentang apa istilahnya nih? Maternitas. Tahu Satya tentang maternitas ya? Ya, Itu Ustadz. 1 tahun atau 2 tahun yang lalu diterbitkan di Kuala Lumpur. Silahkan baca itu. Ya, ada juga yang Anda kaji tentang surah Maryam ya. Ya, salah satu yang saya bahas itu tentang surah Maryam. Di situ ada penjelasannya di kitabnya dan seterusnya ya. Kemudian tentang kecemasan ini belum Anda bahas. Ya. Dengan mindfulness juga lihat ayat-ayatnya Anda belum bahas. Ya. Oke. Saya minta tentang kecemasan itu banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, inna rabbi ma'aya, ya kan? Banyak kata-kata tahzan dan seterusnya itu macara sedih dan cemas itu di dalam Al-Qur'an. Belum lagi tentang mindfulness itu, yang Anda artikan mindfulness itu apa itu? Mindfulness. Kesadaran. Kesadaran ya.
Iya, kesadaran ya. Bagaimana di dalam yang Anda kutip ini ya, eh, tentang kesadaran ini ya, ada perhatian iya, ini ya yang Anda maksud ya. iya, Nah, Ustaz. Anda boleh melihat itu akhir akhir surah Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ya. Ma qaddamat lighad. Itu bagaimana kita itu memperhatikan ya tujuan kita dari waktu ke waktu. Ligodin bahkan untuk hari esok. Saya lihat tadi ada definisinya dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi Iya, jadi variabel ini dua atau tiga variabel ini bagusnya kalau masing-masing ada ayatnya. Oke, tentang tadi bumilnya ada, tapi tentang kecemasannya nanti perlu ditingkatkan ayat-ayatnya. Kemudian tentang mindfulness-nya juga ditingkatkan. Nah, yang ketiga yang paling sulit adalah mensinkronkan antara tiga variabel ini, ya. Kemudian meramu dalam integritas Islam yang baik, ya. Jadi iya, nanti Ustaz. saya betul-betul diperbaiki eh, kajiannya. Oke. Dan ada juga saya lihat ini Satya, ini dicatat ini ya, Iya, Ustaz. dicatat. Ketika dalam menafsirkan Al-Qur'an itu, ya, ingat, ingat, kita harus punya referensi. Betul Anda mengutip, ya, betul Anda mengutip sebuah tafsir. Tetapi Iya, mohon maaf, Anda tidak mengutip referensinya. Dan ini banyak, dan banyak ini terjadi. Saya ingin buktikan, iya, eh, yang saya ingin tampilkan, yang Anda kerjakan ini, ya, di halaman 37 dan seterusnya, ya, baik terjemah ayatnya, maupun tafsir-tafsirnya, saya lihat tidak ada dalam kurung mendelainya atau referensinya, in note-nya. Ya, iya, betul Anda mengatakan Quraisy siap. Ini salah ini. Kasih ki M, ya. M Quraisy siap. Masih lengkap iya, namanya. Ya. Nah, iya, tafsir baik. Al-Misbah. Oke, adapun teknisnya Anda lihat. Ya. Oke, kemudian kasih referensi di dalam ini. Ya, kasih dalam referensi mendelay ini tentang bukunya beliau ini. Ya. Oke, cetak film apa dan sebagainya. Misalkan M Quraisy Shihab, 2020 ya. Dan saya lihat ini ke bawah, mohon maaf, Mohon maaf, Ustaz. Tapi kenapa? Ustaz, ada mungkin saya sempat salah kirim file Ustaz karena yang terbaru saya kirimkan tadi pagi itu ada untuk catatan kaki footnote-nya. Oh, begitu ya. Insya Allah Nanti nanti akan saya perbaiki Ustaz. Iya. baik ya. Nah, begitu pula penulisan kasir itu transliterasinya nanti diperbaiki. Allah juga jangan panggil biasa Allah dengan Muhammad. Bagus kalau eh, ini juga bahkan ini jangankan tidak ada Allahnya SWT-nya. Anda katakan di sini Allah SAW. Saya baru dia ingat ini. Allah SAW ini. Oh, astagfirullahaladzim. Dan seterusnya. Jadi mungkin waktu tahajud Anda kerja ini Satya ya, mungkin Anda mengantuk ya dan seterusnya ya. Ya Ya Ustaz. jadi tetap harus jangan Anda membahas tentang kecemasan, Anda yang cemas ini. Iya kan? Jadi harus dulu Anda perang terhadap diri ya, sebelum membuat ini dengan baik. Jadi itu ya. Kemudian isinya juga ini difokuskan ini tentang bagaimana bumi itu. Oke, contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian tafsirnya ini bisa juga dihubungkan dengan jurnal-jurnal atau artikel atau proceeding yang ada supaya difokuskan tentang bumilnya. Karena saya lihat ayat yang Anda kaji ada secara umum penciptaan manusia, oke, tetapi kita harus fokuskan. Jadi yang umum itu satu paragraf atau beberapa kalimat saja. Tetapi khusus tentang materi kita, itu yang kita fokuskan. Jangan terlena terhadap hal tersebut ya. Dan seterusnya, sehingga memfokuskan ayat tersebut. Dan ini yang paling terakhir, yang paling penting, yaitu korelasi antara ayat Anda dengan penelitian Anda. Ya, narasinya dipertajam, diperkuat, eh, dan seterusnya. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf juga saya izin pamit karena saya sementara berada di kelas belajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang yang